Halo, selamat siang semuanya. Baik, perkenalkan nama saya Eki Martin Saragi dari kelas TPTP 5A. Baik, di sini kita akan membahas perbanyakan kakao secara vegetatif. Baik, langsung saja perbanyakan vegetatif. Perbanyakan vegetatif adalah metode reproduksi aseksual di mana tanaman baru berasal dari bagian-bagian vegetatif tanaman. Baik, selanjutnya, yang pertama itu ada stek. Stek tanaman kakao ditanam pada tanggal 21 November 2003. Jumlah yang kami tanam yaitu sebanyak 50 polybag. Dilakukan dengan 3 perlakuan, yaitu ada kontrol sebanyak 10 polybag, ada ZPT kimia sebanyak 20 polybag, dan ekstra aloe vera atau lidah buaya sebanyak 20 polybag. Selanjutnya, dari hasil data pengamatan yang pertama, hasil dari pengamatan bahwasanya ditemukan banyak stek mati, baik menggunakan ZPT, kimia, dan kontrol. Itu hanya terdapat yang hidup, bahwasanya ZPT kimia ada 3, ZPT kontrol ada 1, ZPT aloe vera ada 4. Dari hasil pengamatan kedua, penyelaman dilakukan pada tanggal 20 Desember 2003 sebanyak 42 polybag. Penanaman ulang dilakukan tanpa penggunaan ZPT alami dan kimia. Dan hasil pengamatan akhir dilakukan pada tanggal 9 Desember dengan hasil sebanyak 37 bibit masih hidup dengan bibit dari penanaman sebelumnya. Dari hasil perbandingan dari jurnal bahwasanya penggunaan lidah buaya seharusnya dan rekomendasikan di blender terlebih dahulu dan menyimpan dalam botol, didiamkan beberapa hari sehingga konsentrasi bisa dapat menumbuhkan benih vegetatif pada tanaman kakao. Adapun faktor kegagalan yaitu yang pertama ada kelembapan tanah yang tinggi sehingga terjadi pembusukan pada akar atau batang. Yang kedua ada faktor hama dan penyakit. Yang ketiga pemilihan enters yang tidak bagus. Yang keempat ada penutup yang terlalu rapat hingga terlalu panas sehingga terjadi pembusukan. Yang kelima ada konsentrasi JPT yang terlalu tinggi. Baik, dari kesimpulan berikut yaitu dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa pemberian ekstra aloe vera terhadap tanaman berikan pengaruh yang signifikan terhadap tinggi tanaman dan paling banyak terdapat pada tanaman kontrol, tapi pada jumlah daun tidak terlalu memberikan pengaruh jauh berbeda. Begitu juga luas daun, begitu juga pada diameter batang tanaman tidak berpengaruh nyata. Jadi, aloe vera memiliki fungsi dalam proses mempercepat pertumbuhan cabang, perbanyakan akar, dan perkembangan dan pemanjangan batang. Baik, selanjutnya kita akan membahas sambung samping. Dari hasil pengamatan, sambung samping dilakukan pada tanggal 29 Desember 2003. Pengamatan ini dilakukan pada 9 Januari 2004 dengan hasil keduanya mati terlihat dari warna enters yang berwarna coklat. Bisa kita lihat pada gambar slide berikut. Dari hasil perbandingan jurnal, saya ambil dari jurnal penggunaan metode sambung samping pada berapa klon kakao sebagai sumber bahan tanam. Baik, dari perbandingan dari jurnal, bahwasanya tertera di jurnal sebelum melakukan sambung samping kita harus mempersiapkan yaitu persiapan batang, ada yang kedua ada penyediaan batang, yang ketiga ada pelaksanaan sambung samping, yang keempat ada cara menyambung, yang kelima ada pemeliharaan sambungan. Di sini bahwasanya persiapan batang kita mengambil batang tanaman kakao dewasa umur 15 sampai 20 tahun. Yang kedua ada penyediaan batang, ada entras diambil perkebunan petani yang di desa Jotia Kecamatan Pinang Panda, Kabupaten Ande yang telah menggunakan jenis entras lokal ND IN CCRI 03, CCRI 04, Sulawesi 01. Yang ketiga ada pelaksana sambung samping. Tapak sambung samping yang direkomendasikan dibuat pada ketinggian 45 sampai 70 cm di atas permukaan tanah. Yang kedua kulit batang bawah disayat secara horizontal dengan panjang 4 sampai 6 cm sampai menyentuh lapisan kambing. Yang ketiga ada cara menyambung. Cara menyambung batang bawah dikerat pada ketinggian kurang lebih 45 sampai 70 cm dari permukaan tanah. Yang ketiga ada pemberian sambungan. Pemberian batang atas dan batang bawah dilakukan secara rutin setelah penyambungan agar tunas dapat tumbuh sehat normal. Ketika tunas muda hasil sambungan sudah mencapai 2 sampai 3 cm, maka plastik transparan dibuka sedikit, sedangkan tali pengikat bertauran tidak lepas. Selanjutnya,
Adapun faktor kegagalan pada sambung samping yaitu yang pertama ada entres yang tidak bagus. Yang kedua, jendela entres lebar tidak sesuai dengan batang entres. Yang ketiga, tidak ahli dalam pemotongan jendela. Yang keempat, sambungan tidak kompatibel. Yang kelima, ada penguapan yang berlebihan. Sehingga dari lima tersebut jadi faktor kegagalan pada sambung samping. Dari kesimpulan dari beberapa slide sebelumnya, bahwasanya kesimpulan adalah bahwa keberhasilan teknik samping pada tanaman kakao sangat penting untuk memastikan pertumbuhan yang sehat, produktivitas yang optimal, dan kualitas buah yang baik. Maka dari itu diperlukan keahlian khusus dalam proses perbanyakan vegetatif dengan cara sambung samping untuk mengurangi kegagalan. Oleh karena itu, penting bagi petani kakao untuk memahami dan melaksanakan praktik-praktik dalam teknik samping yang tepat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat.